Marge, todo con Marge, Montiel. Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. The little boy from Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. He climbs into a galaxy of his own. He has his crowning moment. Dalam dinginnya malam di Lusail, Qatar, di hadapan 88.966 pasang mata yang menahan napas, waktu seolah berhenti. Miliaran orang di seluruh dunia ikut larut dalam detik yang menegangkan itu. Di tengah lapangan, Lionel Messi berdiri tenang, memikul seluruh beban sejarah bangsanya. Pandangannya teduh, namun penuh harap saat Gonzalo Montiel melangkah maju. Kakinya tampak bergetar. Ini bukan sekedar penalti. Ini adalah satu tendangan yang bisa mengakhiri saga 16 tahun pencarian atau menjerumuskan kembali ke jurang kekecewaan tak berujung. Ini adalah cerita tentang seorang bocah yang berani bermimpi besar, lalu menempuh perjalanan penuh duri hingga akhirnya meraih trofi yang paling enggan mendekat padanya. Awal kisah ini dimulai di Jerman, Piala Dunia 2006. Messi datang sebagai remaja 18 tahun yang disebut bocah ajaib. Ia bukan pahlawan utama, melainkan kartu truf yang disimpan rapat oleh sang pelatih, Jose Pekerman. Di tim Argentina yang bertabur bintang, Messi hanyalah janji masa depan. Namun janji itu sempat menyala terang. Pada debutnya melawan Serbia dan Montenegro, Messi turun dari bangku cadangan menit ke-74. Tak butuh waktu lama, ia memberi umpan terobosan manis untuk Hernan Crespo, lalu mencetak golnya sendiri. Sejarah mencatat, ia menjadi pemain termuda Argentina yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Sebuah kilatan kejeniusan, seakan bocah kurus ini memang ditakdirkan untuk panggung besar. Tapi takdir punya selera humor sendiri. Di perempat final melawan Jerman, ketika laga menemui jalan buntu di skor 1-1, publik menanti Messi turun sebagai penyelamat. Namun Pekerman memilih jalan lain. Ia tak menurunkan Messi, melainkan memasukkan Julio Cruz untuk melawan bek-bek jangkung Jerman. Keputusan itu menjadi luka pertama dalam kisah Messi bersama timnas. Bukan karena kegagalannya sendiri, melainkan karena keengganan orang lain percaya sepenuhnya pada keajaiban. Argentina pun kalah lewat adu penalti. Sejak saat itu lahirlah babak baru, sebuah perseteruan panjang dengan Jerman. Sebuah kutukan yang akan menghantui Messi di panggung Piala Dunia selama lebih dari 1 dekade berikutnya. 4 tahun berlalu, panggung berpindah ke Afrika Selatan. Kali ini, Messi tak lagi sekedar bocah ajaib. Ia datang dengan beban harapan yang membumbung. Di bawah asuhan idolanya sendiri, Diego Armando Maradona. Sosok yang dulu menginspirasi, kini berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih, memegang kendali penuh atas nasib sang penerus. Messi dipercaya sebagai motor serangan. Namun, peran yang ia mainkan berbeda dari di Barcelona. Maradona menurunkannya lebih ke belakang, menjadikannya playmaker yang mengatur irama permainan. Argentina memang melaju mulus di fase grup, menang di semua laga. Messi tampak cemerlang dalam mengalirkan bola, memberi umpan-umpan manis, tapi ada satu hal yang hilang, gol. Sepanjang turnamen, ia tak sekalipun mencatatkan namanya di papan skor. Kekosongan itu pelan-pelan menjadi simbol bahwa Messi belum sepenuhnya mampu mengemban peran Messi Argentina yang ditunggu bangsanya. Dan sekali lagi, sejarah mempertemukannya dengan musuh bebuyutan, Jerman. Perempat final menjadi panggung ujian. Harapan besar itu runtuh dalam sekejap. Argentina dibantai 4-0 bukan sekedar kalah, tapi dihancurkan secara telak. Setelah laga, Maradona berbicara lirih tentang momen yang sulit dilupakannya. Suara Messi yang menangis di ruang ganti. Itu bukan tangisan biasa, melainkan air mata seorang jenius yang merasa lumpuh, terjebak dalam ekspektasi sebuah bangsa tanpa mampu mengubah nasib timnya. Maradona, meski patah hati, melihat kekalahan itu sebagai ujian. Ia percaya Piala Dunia 2014 akan menjadi panggung balas dendam yang luar biasa bagi Messi. Dan memang,
ramalan itu tak salah. Ramalan Maradona akhirnya menemukan bentuknya di Brasil. Messi tampil sebagai seorang pemimpin sejati, membawa Argentina melangkah hingga ke final. Sepanjang turnamen ia jadi nyawa tim, 4 gol di fase grup, umpan-umpan krusial di fase gugur, dan ketenangan yang menular ke rekan-rekannya. Semua terasa seperti takdir yang telah ditulis. Namun, takdir punya cara yang kejam. Di final, di stadion legendaris Maracana, Argentina kembali bertemu musuh lama, Jerman. Pertandingan berjalan tegang, penuh peluang yang datang silih berganti. Messi sempat punya kesempatan emas. Gonzalo Higuain juga mendapat peluang terbuka. Sayang, semua terbuang begitu saja. Dan ketika semua orang bersiap menuju adu penalti, Mario Götze datang sebagai mimpi buruk. Golnya di menit ke-113 menghancurkan harapan jutaan orang, mengubah malam yang seharusnya jadi pesta menjadi duka. Adegan paling ikonik justru terjadi setelah peluit akhir. Messi, wajahnya datar tanpa ekspresi, naik ke podium untuk menerima Golden Ball, penghargaan pemain terbaik turnamen. Trofi individu yang seharusnya jadi kebanggaan justru terasa hambar di tangannya, seolah dunia tengah mengingatkan, ia jenius, tapi ia tetap gagal membawa pulang yang paling berharga. Di momen itu Messi menjadi gambaran tragedi klasik. Sang pahlawan telah mengeluarkan segalanya, tapi tetap pulang dengan tangan kosong. Setelah 3 final besar yang selalu berakhir pilu, termasuk 2 kekalahan beruntun di Copa America, Messi tiba di Rusia dengan pundak yang semakin berat. Kritik datang bertubi-tubi. Media dan publik menuduhnya kurang total untuk Argentina, seakan semua penderitaan belum cukup membuktikan betapa ia sebenarnya rela hancur demi timnya. Begitu beratnya tekanan, sampai ia sempat memilih mundur sebentar dari timnas. Sebuah keputusan emosional yang menyingkap, bahkan sang jenius pun punya batas untuk menanggung luka. Di lapangan, perjalanan Argentina kacau. Laga pembuka melawan Islandia jadi simbol pahitnya turnamen ini. Messi gagal mengeksekusi penalti. Wajahnya langsung tertunduk, seakan seluruh dunia menambah beban di punggungnya. Yang lebih menyayat, ibunya, Celia, sempat mengungkap di sebuah wawancara, "Kalian harus melihat bagaimana Messi menderita dan menangis." Kalimat itu menyingkap luka yang tak terlihat kamera, bahwa penderitaan Messi sudah jauh melampaui garis putih lapangan. Puncak dari kegelapan itu tiba di babak 16 besar, melawan Prancis. Pertandingan yang kini dikenang sebagai klasik Kazan berubah jadi panggung peralihan generasi. Messi masih berusaha menghidupkan Argentina, tapi di seberang sana berdiri bocah 19 tahun bernama Kylian Mbappe. Dengan kecepatan dan keberaniannya, ia mencetak 2 gol, membawa Prancis menang 4-3. Dunia pun menyaksikan simbol pergantian tahta. Sang pangeran baru muncul, sementara sang raja lama tampak kehabisan tenaga. Bagi Messi, ini lebih dari sekedar kekalahan. Ini seperti dunia berbisik pelan, waktumu sudah habis. Luka itu kian dalam, menambah bab lain dalam kisah penderitaan yang seolah tak berkesudahan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kegagalan, Messi akhirnya menemukan secercah cahaya. Kebangkitan itu datang di panggung yang penuh simbol. Maracana, stadion yang dulu menjadi tempat luka terdalamnya di 2014, kini berubah menjadi altar penebusan. Di final Copa America 2021, Argentina berhadapan dengan musuh bebuyutan Brasil. Malam itu, bukan Messi yang mencetak gol kemenangan, melainkan Angel Di Maria lewat sebuah sentuhan indah. Namun tak ada yang meragukan bahwa Messi adalah jiwa dari perjalanan Argentina menuju partai puncak. 4 gol, 5 assist, dan kepemimpinan yang membuat timnya lebih solid dari sebelumnya. Ia bermain dengan keseimbangan baru, tak lagi harus memikul beban sendirian, tapi justru mengangkat rekan-rekannya untuk bersinar. Peluit akhir ditiup. Messi yang biasanya menahan diri, kali ini tak kuasa. Air matanya pecah. Pelukan hangat ia berikan kepada setiap rekan setim. Dari tengah lapangan, ia bahkan melakukan panggilan video dengan keluarganya, membagi kebahagiaan yang begitu lama tertunda. Tangisan itu berbeda, bukan lagi tangisan duka, melainkan tangisan lega.
Maradona yang dulu menyaksikan hatinya retak, kini menyaksikan hatinya sembuh. Kemenangan itu seakan membuka jalan bagi babak baru. Argentina melanjutkan momentum dengan menjuarai Finalissima 2022 di Wembley, mengalahkan Italia 3-0. Trofi ini mungkin tak sebesar Piala Dunia, tapi terasa penting sebagai tanda bahwa Argentina benar-benar kembali. Messi tampil mempesona malam itu, seperti seorang seniman yang akhirnya bisa melukis dengan bebas. Timnas kini bukan lagi sumber luka, melainkan rumah yang memberi kebahagiaan. Fajar sudah terbit, dan semua orang tahu cahaya itu hanya pertanda satu hal. Messi sedang bersiap menuju puncak terakhir yang belum pernah ia taklukkan. Semua jalan, semua luka, dan semua air mata akhirnya bermuara di Lusail. Malam itu, panggung final terasa seperti takdir yang sudah lama ditulis. Argentina berhadapan dengan Perancis, tim yang 4 tahun sebelumnya meruntuhkan mimpi, sekaligus rumah bagi pangeran baru sepak bola Kylian Mbappe. Inilah duel antara generasi, antara raja lama yang mencari mahkota terakhirnya dan pewaris muda yang siap mengambil tahta. Argentina memulai dengan gemilang. Messi membuka skor lewat titik putih, lalu Angel Di Maria menambah keunggulan. Stadion bergemuruh, seakan kemenangan sudah ada di depan mata. Tapi sepak bola, seperti selalu, penuh drama. Mbappe muncul dengan 2 gol cepat, menghidupkan kembali Perancis. Laga yang awalnya milik Argentina, tiba-tiba berubah menjadi thriller penuh ketegangan. Di perpanjangan waktu, Messi kembali membawa Argentina unggul. Golnya membuat jutaan orang menahan napas, merasa inilah momen penentu. Namun, takdir belum selesai bermain. Mbappe mencetak hat-trick lewat penalti, memaksa duel berlanjut ke adu tos-tosan. Adu penalti itu adalah cermin dari seluruh perjalanan Messi. Tak ada yang diberikan dengan mudah, semua harus diperjuangkan sampai akhir. Dan ketika Kingsley Coman serta Aurelien Tchouameni gagal, Argentina akhirnya mengunci kemenangan 4-2. Lusail pun meledak. Messi dengan senyum yang penuh lega mengangkat trofi emas yang selama ini menjauh darinya. Adegan itu bukan sekedar perayaan, itu adalah puncak dari sebuah saga, penyempurna takdir yang ditunggu satu bangsa. Ia telah menaklukkan luka, mengalahkan bayangan-bayangan lama, dan berdiri sejajar atau bahkan di atas legenda yang selama ini menaungi namanya, Diego Maradona.